Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 18 Maret 2021 dengan episode Future. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya minus 1,3% menjadi minus 2,2%. Kemudian ada dari US Housing Starts yang turun dari sebelumnya 1.584K menjadi 1.421K. Sementara month on month turun dari sebelumnya minus 5,1% menjadi minus 10,3%. Kemudian ada dari US Building Permits yang turun dari sebelumnya 1.886K menjadi 1.682K. Sementara month on month turun dari sebelumnya 10,7% menjadi minus 10,8%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID yang akan melakukan ekspansi pasar ke sejumlah wilayah baru yang memiliki potensi pasar tinggi dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Campion Pacific Indonesia Tbk atau IGAR yang optimistis membidik target pertumbuhan pendapatan sebesar 10% di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Megapolitan Developments Tbk atau MD yang hanya luncurkan satu proyek baru di 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 32 poin atau 0,51% menjadi 6.277. Sektor perkebunan, perdagangan, keuangan, properti, industri konsumsi, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 211 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Powell dinanti, Powell beraksi. Sebuah berita yang cukup menyenangkan datang dari seorang Powell yang dimana tentu berita tersebut menjadi perhatian bagi para pelaku pasar dan investor di seluruh dunia terkait dengan sikap seorang Powell dan The Fed menghadapi volatilitas US Treasury yang terus mengalami pergolakan selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Powell pada akhirnya menyampaikan proyeksi mereka bahwa mereka tidak akan mengubah tingkat suku bunganya hingga 2023 mendatang. Meskipun ada potensi bahwa prospek perekonomian Amerika membaik dan inflasi yang mengalami peningkatan sehingga membuat pasar keuangan menjadi khawatir. Sebagai informasi nih bosku, bahkan sebelum pengumuman dari The Fed saja US Treasury 10 year telah bergoyang hingga 1,68%, sedangkan kami sempat memprediksikan bahwa alarm pertama akan berbunyi ketika US Treasury 10 year mencapai 1,70%. Berdasarkan survei yang diadakan bahwa ketika US Treasury 10 year menyentuh 2% maka dapat menyebabkan koreksi di pasar sebesar 10% apabila US Treasury 10 year menyentuh 2,5%, maka imbal hasil obligasi akan menjadi lebih menarik dibandingkan pasar saham tentunya. Saat ini US Treasury 10 year telah ditutup berada di 1,64%, turun dari nilai tertingginya yaitu 1,68% setelah pengumuman yang disampaikan oleh Powell nih bosku. Sebagian besar memang mengatakan bahwa tingkat suku bunga berpotensi untuk mengalami kenaikan bahkan sebelum 2023 mendatang. Namun Powell mengatakan bahwa pandangan tersebut merupakan pandangan minoritas. Sejauh ini sebagian besar yakin bahwa hari ini hingga 2023 mendatang, Bank Sentral The Fed belum akan berbicara mengenai pengurangan pembelian aset oleh Bank Sentral. 7 dari 18 para pemangku kepentingan Bank Sentral mengatakan bahwa tingkat suku bunga akan naik lebih tinggi daripada akhir 2023 mendatang. Namun, 8 dari pemangku kepentingan mengatakan bahwa ada kemungkinan 2022 tingkat suku bunga akan naik lebih awal. The Fed sendiri memproyeksi bahwa inflasi akan berjalan di bawah 2%. Inflasi sendiri akan berada di kisaran 2,2% pada tahun ini dan mengalami penurunan pada tahun 2022 mendatang. Powell dan The Fed akan memberikan gambaran bahwa itu semua harus berdasarkan data yang ada di pasar dan sejauh ini kebijakan The Fed untuk melakukan pembelian asetnya sudah tepat. Powell sendiri mencoba untuk menenangkan pasar dengan mengatakan bahwa pembelian aset dari pasar tidak akan berubah, masih berada di 120 miliar dolar per bulan dan ini tidak akan pernah berubah sampai adanya perubahan secara data terkait dengan kemajuan substansial lebih lanjut, khususnya pada data ketenaga kerjaan dan inflasi. Powell juga mengatakan bahwa kita semua akan diberitahu jauh-jauh hari apabila ternyata saatnya sudah tiba bagi The Fed untuk mengurangi program pembelian obligasi tersebut.
Sejauh ini, perekonomian masih jauh dari tujuan The Fed meskipun ada tambahan sebesar 379.000 pekerjaan baru. Namun, masih lebih sedikit dibandingkan dengan 9,5 juta masyarakat Amerika yang memiliki pekerjaan dibandingkan dengan tahun lalu. Powell mengatakan kemarin bahwa ekonomi Amerika masih memiliki jalan yang begitu panjang sebelum ada resiko overheating. Akibat pidato Opah Powell, imbal hasil US Treasury yang bergejolak mengalami penurunan dan saham mengalami kenaikan. Sikap dari Powell sudah menunjukkan kejelasan bahwa tingkat suku bunga tidak akan kemana-mana, akan berada di tempat yang sama hingga 2023 mendatang. Kami cukup senang dengan sikap Powell semalam. The Fed tetap optimis bahwa perekonomian akan pulih dan bangkit, namun kebijakan yang mendukung tidak akan berubah. Sesuatu yang ingin didengar oleh pasar untuk menjaga kekhawatiran akan kenaikan imbal hasil US Treasury. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah asa. Minimnya sentimen dari dalam negeri memberikan dampak pada pergerakan IHSG yang terbatas dalam satu pekan ini. Pelaku pasar terlihat memilih wait and see menjelang pertemuan Bank Sentral yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis. Komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pemulihan daya beli memberikan katalis positif bagi pelaku industri. Hal tersebut seiringan dengan pelonggaran LTV /FTV, serta uang muka kendaraan yang dinilai dapat berdampak pada properti, industri otomotif, jasa keuangan, dan sektor penunjang. Ketentuan tersebut diatur melalui PBI nomor 23/2/PBI 2021 tentang perubahan ketiga atas PBI nomor 20/8/PBI/2018 tentang rasio LTV untuk kredit properti, rasio FTV untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit bermotor yang efektif per 1 Maret 2021 hingga 31 Desember 2021. Penerbitan ketentuan ini merupakan tindak lanjut keputusan RDG bulan Februari 2021 yang memutuskan untuk melonggarkan ketentuan uang muka KKB atau PKB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, guna mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Jika mengacu pada data historis, pemulihan dari daya beli masyarakat mulai terlihat pada kuartal 4 2020, di mana program PEN menjadi penopang lemahnya daya beli dalam semua kategori. Distribusi vaksin yang telah berjalan dari kuartal 1 2021 menjadi harapan terhadap percepatan pemulihan dari daya beli masyarakat, sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi terjadi lebih cepat. Namun jangan lupa bahwa pengendalian wabah virus corona masih menjadi poin yang penting di sini untuk mendorong masyarakat melakukan konsumsi bukan menundanya. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.225 hingga 6.321. Pidato Powell kemarin akan menjadi obat yang menenangkan, namun hati-hati, arus masih akan dapat berubah lebih cepat. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR, kemudian yang kedua ada dari Wika, dan yang ketiga ada dari PTPP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang bidik pertumbuhan pendapatan 5% hingga 6% di tahun 2021. Target pertumbuhan tersebut seiring optimis akan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya program kebijakan pemerintah vaksinasi nasional, diharapkan ini menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional dari pandemi corona, sehingga daya beli rumah tangga kembali normal, sehingga roda ekonomi nasional kembali pulih. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1650 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Kemudian yang kedua ada dari TINS atau PT Timah Tbk yang mencatat total pendapatan usaha sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar 15,215 triliun rupiah atau turun sekitar 21,05% dibanding tahun 2019 yang sebesar 19,341 triliun rupiah. Sepanjang 2020, perusahaan membukukan rugi bersih senilai 340,59 miliar rupiah. Hal ini seiring dengan pendapatan perusahaan yang mengalami penurunan. Namun perusahaan mampu memperkecil rugi bersih yang dibukukan mengingat di tahun 2019 mencatat rugi bersih sebesar 611,28 miliar rupiah. Hal ini seiring pada tahun 2020, perusahaan menekan beban pokok turun menjadi sebesar 14,96 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 68%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1500 dan tingkat probabilitas sebesar 56%.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.